Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Hari ini kita akan melihat gambaran besar dari kondisi keuangan Bayan Resources per akhir tahun 2025. Tenang saja, saya tidak akan membawa Anda menyelam ke dalam laporan yang rumit. Justru sebaliknya, kita akan melihatnya dari sudut pandang strategis dengan cara yang sederhana dan mudah dicerna. Agenda kita hari ini cukup jelas. Kita mulai dari gambaran umum kesehatan finansial Bayan, lalu kita akan pakai sebuah analogi sederhana untuk memahami neraca keuangan. Setelah itu, baru kita bedah apa saja aset kita dan kewajiban kita sebelum kita tarik kesimpulan strategis di akhir. Anggap saja laporan keuangan ini bukan sekedar tumpukan kertas, tapi dashboard utama perusahaan kita. Disinilah semua indikator penting, sehat atau tidaknya perusahaan, bisa kita lihat dengan jelas. Mari kita lihat apa yang ditunjukkan oleh dashboard ini. Intinya cuma satu kok, kesehatan keuangan itu soal keseimbangan. Di satu sisi, ada semua yang kita miliki atau yang kita sebut aset. Di sisi lain, ada semua yang jadi utang kita atau liabilitas. Kunci utamanya adalah memahami perbandingan antara keduanya. Nah, supaya angka-angka ini tidak terasa mengintimidasi, kita akan gunakan sebuah analogi yang sangat sederhana. Saya jamin ini akan membuat segalanya jadi lebih terang. Coba bayangkan sejenak ya, Bayan Resources yang sebesar ini kita anggap saja seperti sebuah toko kelontong yang ramai di sudut jalan. Analogi sederhana ini bakal jadi panduan kita untuk memahami konsep aset dan liabilitas. Oke, di dalam pokok kelontong kita ini, aset lancar itu adalah semua barang dagangan yang ada di rak. Ya tahu kan, seperti susu, roti, telur, pokoknya semua yang kita harapkan laku terjual dengan cepat. Sedangkan aset tidak lancar, itu ibarat fondasi tokonya, gedungnya, truk pengirimannya, mesin kasirnya. Ini semua adalah alat kerja jangka panjang kita. Baik, sekarang kita tinggalkan sejenak toko kelontongnya dan kita kembali ke dunia nyata. Mari kita terapkan analogi tadi untuk melihat aset yang sebenarnya dimiliki oleh Bayan Resources. Jadi, total barang dagangan di rak kita per akhir 2025 itu nilainya luar biasa, mencapai hampir $1,5 miliar. Ini adalah sumber daya yang cair yang siap kita putar untuk operasional. Tentu saja, barang dagangan utama di toko kita ini bukanlah roti atau susu, melainkan tumpukan batu bara. Inilah produk andalan kita, jantung dari seluruh mesin operasional perusahaan. Coba lihat langsung datanya. Nilai persediaan lancar kita, yang sebagian besarnya adalah batu bara, itu lebih dari $233 juta. Jadi ini bukan sekedar tumpukan material mentah ya. Ini adalah cadangan uang tunai kita yang siap diaktifkan kapan saja. Jadi, kenapa disebut aset lancar? Definisinya sederhana. Semua aset yang bisa kita ubah menjadi uang tunai dalam waktu kurang dari 1 tahun. Aset inilah yang menjaga perusahaan tetap lincah. Nah, ini alasan teknisnya kenapa batu bara kita itu aset lancar. Kebijakan akuntansi perusahaan sangat jelas. Nilai batu bara ini diukur berdasarkan potensi harganya di pasar. Artinya, ini bukan aset yang diam, tapi produk yang memang siap dijual. Oke, sekarang mari kita lihat sisi lain dari neraca kita. Apa saja sih tagihan yang harus kita bayar dalam waktu dekat? Kalau kita kembali ke toko kelontong tadi, ini ibarat tumpukan nota dan faktur di meja kasir. Tagihan dari pemasok sayur, dari pabrik roti, semua utang yang harus segera kita lunasi agar toko tetap berjalan lancar. Total tagihan jangka pendek kita ada di angka sekitar $544 juta. Ini adalah jumlah total kewajiban yang harus kita selesaikan dalam 12 bulan ke depan. Nah, dari total $544 juta itu, sebagian besarnya datang dari 3 pos utama, utang usaha, beban akrual, dan liabilitas keuangan lainnya. Mari kita lihat lebih dekat satu persatu. Sederhananya begini, utang usaha itu tagihan untuk para pemasok dan kontraktor kita. Beban akrual itu adalah biaya yang sudah kita catat tapi belum dibayarkan. Contoh paling gampangnya adalah gaji karyawan di akhir bulan. Sisanya masuk ke dalam kategori liabilitas keuangan lainnya. Baik, semua kepingan puzzle sudah kita kumpulkan. Sekarang, mari kita susun menjadi satu gambaran besar yang utuh dan strategis. Inilah intinya, kita punya sumber daya yang siap cair senilai $1,45 miliar. Sementara, tagihan yang harus dibayar segera hanya $0,54 miliar. Artinya, untuk setiap $1 utang jangka pendek, kita punya hampir $3 aset lancar untuk menutupinya. Ini posisi yang sangat aman. Kesimpulan utamanya,
Posisi likuiditas Bayan Resources sangat sehat. Kita bukan hanya sanggup membayar semua kewajiban jangka pendek, tapi kita punya ruang bernapas yang sangat lega untuk stabilitas dan manuver-manuver strategis ke depan. Ini membawa kita ke pertanyaan strategis yang paling penting untuk kita semua di ruangan ini. Dengan amunisi yang begitu kuat, likuiditas yang sehat, dan persediaan yang siap jual, langkah apa yang akan kita ambil untuk mengoptimalkan semua ini demi mendorong pertumbuhan? Ini bukan lagi tentang bertahan, tapi tentang bagaimana kita akan menang di tahun-tahun mendatang.